Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Radita Fika Astiana, NIM 20811334033 dari Prodi Administrasi Perkantoran A Gunung Kidul. Di sini saya akan membahas materi mengenai teknologi dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, untuk materi yang akan saya bahas ada 6, yaitu pengertian kesehatan dan keselamatan kerja, pengertian alat pelindung diri, jenis alat pelindung diri, penggunaan alat pelindung diri, perawatan alat pelindung diri, dan teknologi alat-alat K3 di berbagai bidang profesi. Materi yang pertama yaitu pengertian K3. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja sendiri merupakan sebuah hal yang dirangkai dan diusahakan untuk terciptanya suatu kondisi suasana kerja yang memiliki tingkat keamanan yang baik dari resiko kecelakaan yang dihasilkan dari pekerjaan secara fisik, mental, hingga emosional. Lalu, menurut Rifai dan Sagala mengartikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal-hal yang mempengaruhi kepada kondisi fisiologi baik fisikal maupun fisiologis para pekerja yang disebabkan dari lingkungan yang ada pada perusahaan. Lalu menurut Widodo, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja yang ada dalam sebuah institusi maupun yang berada di lokasi proyek tersebut. Lalu materi yang kedua ada pengertian alat pelindung diri. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu alat pelindung diri? Nah, di sini saya akan menjelaskan alat pelindung diri merupakan serangkaian peralatan yang dikenakan oleh para pekerja yang berfungsi untuk melindungi dari potensi adanya bahaya kecelakaan kerja yang dikenakan di seluruh atau hanya di sebagian tubuh para pekerja. Nah, APD pada dunia industri lebih dikenal dengan sebutan personal yaitu PEE atau dapat diartikan peralatan yang digunakan oleh para pekerja dalam rangka untuk melindungi diri dari kemungkinan adanya bahaya kecelakaan kerja yang sesuai dengan potensi bahaya serta resiko kerja yang dihasilkan untuk menjaga keselamatan para pekerja itu sendiri dari orang maupun sekelilingnya. Dalam pengendalian risiko untuk melindungi para pekerja dari bahaya kesehatan dan keselamatan kerja, menggunakan APD merupakan hal terakhir yang dapat dilakukan, dan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi para pekerja dari potensi terjadinya bahaya kesehatan dan keselamatan kerja, maka perlu menerapkan kepatuhan untuk menggunakan APD dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari alat pelindung diri. Lalu ada beberapa jenis APD untuk menjaga dan menangani keselamatan para pekerja maupun orang lain di antaranya. Yang pertama yaitu alat pelindung kepala. Nah, fungsi dari pelindung kepala sendiri yaitu untuk melindungi dan menjaga kepala dari benturan, pukulan, hantaman, atau keruntuhan benda tajam dan berat. Nah, macam-macam alat pelindung kepala ini seperti helmet, topi pelindung, dan caping. Lalu yang kedua ada alat pelindung telinga. Nah, alat pelindung telinga ini berfungsi untuk menjaga telinga dari tekanan dan suara bising. Nah, alat ini dapat meredam intensitas suara atau bunyi yang masuk ke dalam telinga. Ada dua macam alat pelindung telinga, yaitu sumbatan telinga dan tutup telinga. Lalu yang ketiga ada alat pelindung mata. Nah, alat pelindung mata ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga mata dari radiasi, bahkan kimia maupun hambatan benda keras dan tajam. Selain itu, pelindung mata juga dapat melindungi mata dari debu yang masuk ke dalam dan mencegah iritasi seperti kacamata dan face shield. Lalu yang keempat ada alat pelindung pernapasan. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk melindungi dan menjaga pernapasan dari gas, uap, debu, maupun udara yang tercemar dan bersifat racun serta korosi. Ada dua jenis alat pelindung pernapasan yaitu masker dan respirator.
Lalu yang kelima ada alat pelindung tangan. Manfaat dari alat pelindung tangan sendiri yaitu untuk melindungi dan menjaga tangan dari cairan kimia, cuaca ekstrim, benda berat dan tajam, maupun kontak listrik. Contohnya yaitu sarung tangan. Lalu yang keenam ada alat pelindung kaki. Nah, alat pelindung kaki ini bertujuan untuk melindungi dari benturan benda tajam dan kerja ada alat pelindung kaki. Nah, alat pelindung kaki ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga kaki dari benda tajam dan kerja zat kimia hingga suhu yang ekstrim. Lalu yang ketujuh ada pelindung ketinggian. Nah, fungsinya yaitu untuk menahan gerakan pekerja yang terjatuh dan terguling dari ketinggian. Contohnya alat pelindung diri dari pelindung ketinggian ini yaitu seperti sabuk dan tali keselamatan. Lalu yang terakhir ada alat pelindung tubuh. Nah, alat ini berfungsi untuk menjaga tubuh dari panas, dingin, bahan kimia, maupun minyak penyelumut atau oli. Contohnya yaitu baju kerja. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis alat pelindung diri dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Dari jenis-jenis alat pelindung diri tersebut, tentunya penggunaan dibagi dalam beberapa keadaan atau kegiatan tertentu. Lalu yang pertama yaitu penggunaan pelindung kepala dapat digunakan pada saat kegiatan dengan bahaya dari benda tergantung, pekerjaan konstruksi, bangunan tinggi, maupun kegiatan transportasi dengan resiko kejatuhan benda. Lalu yang kedua yaitu pelindung telinga. Itu dapat dipakai ketika terdengar suara bising atau keras yang dapat membuat kerusakan pada gendang telinga. Lalu yang ketiga yaitu pelindung mata. Nah, pelindung mata ini digunakan pada saat kegiatan seperti peluburan logam, pengelasan dengan intensitas yang tinggi, hingga pekerjaan yang menggunakan bahan atau cairan kimia yang dapat membuat iritasi dan luka. Lalu pelindung telinga ini digunakan untuk melakukan kontak langsung pada bahan dingin maupun panas, pemindahan barang yang telah mengalami kerusakan, dan mesin yang menggunakan bahan kimia. Lalu pelindung kaki digunakan seperti pada saat pekerja yang kondisinya pada kondisi ekstrim dan pekerjaan memindahkan barang atau material yang dapat berisiko terpleset maupun terjatuh. Lalu pelindung tubuh digunakan pada saat kegiatan yang berhubungan dengan bahan kimia maupun kegiatan di luar ruangan dan dengan cuaca yang ekstrim. Materi yang selanjutnya yaitu ada perawatan alat pelindung diri. Nah, dalam penggunaan alat pelindung diri tentunya memerlukan perawatan. Alat pelindung diri sendiri harus mendapatkan perawatan secara teratur agar alat pelindung diri yang digunakan dapat bertahan lama, dan alat pelindung diri harus dipelihara karena akan digunakan secara terus-menerus selama berada di lingkungan kerja atau saat bekerja. Nah, perawatan alat pelindung diri tersebut untuk menjaga kesehatan pemakaian berikutnya dari kemungkinan yang dapat terjadi dan disebabkan oleh penggunaan terdahulu yang memiliki penyakit menular. Nah, salah satu tindakan pemeliharaan yang harus ditaati dan disiplin adalah dengan penyimpanan yang baik dan teratur, dan tempat penyimpanan juga perlu diperhatikan dan harus yang memadai sesuai dengan peraturan yang ada dan tertutup rapat. Nah, di sini ada beberapa jenis APD dan cara perawatannya. Yang pertama yaitu full body hand gel. Nah, untuk pemakaian rutin dapat dilakukan pencucian minimal seminggu sekali. Pencucian ini menggunakan air dan tidak boleh disikat dan terkena sabun, asam atau basah. Dan cara penyimpanannya yaitu pada tempat yang berventilasi dan menghindari sinar matahari langsung atau panas di atas 40 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada hard hat, yaitu untuk pemakaian rutin dapat dilakukan pencucian minimal seminggu sekali. Lalu pencucian ini dapat menggunakan sabun dan penyimpanannya di tempat penyimpanan tertutup dalam keadaan
terungkap. Lalu yang ketiga yaitu safety bag support belt. Nah, pencucian dilakukan secara manual, tidak menggunakan mesin, lalu tidak menggunakan panas langsung dan tidak menggunakan pemutih. Dan cara penyimpanannya yaitu disimpan pada tempat tertutup. Lalu yang keempat ada respirator. Nah, cara pembersihannya yaitu tidak boleh menggunakan softline dan minyak, hanya boleh menggunakan sabun, suhu air tidak boleh lebih dari 49 derajat Celcius, dan boleh menggunakan sodium hipoklorer. Lalu cara penyimpanannya yaitu pada lokasi kering, bersih, dan tidak terkontaminasi. Lalu menghindari dari debu dan sinar matahari langsung, dan sediakan plastik klip. Lalu yang kelima ada masker. Nah, cara pembersihannya yaitu bersihkan permukaan masker dari debu dengan cara menyeka dengan tisu atau kain. Boleh menggunakan semprot angin yang lemah pada permukaannya, akan tetapi tidak boleh disemprotkan secara langsung dan tidak diperbolehkan dicuci dengan air. Lalu cara penyimpanannya yaitu disimpan di daerah yang kering dan bersih. Lalu dengan tidak terkontaminasi, hindarkan dari debu dan sinar matahari langsung. Lalu pisahkan respirator dari masker filternya. Lalu materi yang terakhir yaitu teknologi dan alat-alat K3 di berbagai bidang atau profesi. Pertama, ada perkantoran. Dalam pekerjaan kantor, terutama sekretaris, yaitu memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi seperti komputer, laptop, telepon, dan lain sebagainya. Agar kesehatan pengguna komputer tidak terganggu, maka dibutuhkan kenyamanan dalam menggunakan komputer. Kenyamanan yang dibutuhkan meliputi kenyamanan keadaan user maupun hardware. Untuk dapat nyaman di depan komputer harus memiliki posisi yang benar. Dengan ini ada prinsip K3 dalam perkantoran. Yang pertama yaitu posisi duduk yang benar di depan komputer, posisi mata yang benar pada depan layar komputer, lalu ada posisi tangan pada keyboard. Yang kedua ada kesehatan dan tenaga medis. Alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga medis ada beberapa macam, seperti masker medis yang berfungsi untuk memfiltrasi bakteri atau virus, face shield yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terkena goresan, dan Google yang berfungsi untuk menutup mata dan area sekitarnya. Lalu yang ketiga ada pemadam kebakaran. Pada profesi pemadam kebakaran ini ada beberapa alat pelindung diri yang digunakan seperti helm SOS full guard untuk pelindung kepala, fireman suit untuk menghindari suhu panas, sepatu pelindung, sarung tangan untuk melindungi pergelangan tangan dari permukaan yang panas, dan masker respirator yang berfungsi untuk membantu melakukan pernapasan saat keadaan bahaya. Lalu yang keempat yaitu ada industri minyak dan gas. Pada bidang industri minyak dan gas ini, alat pelindung diri yang digunakan ada beberapa macam, seperti pelindung kepala untuk menetrasi dan menyerap guncangan pukulan, pelindung mata untuk mengurangi terkena debu, penyumbat telinga untuk melindungi pendengaran, serta pelindung pernafasan respirator yang berfungsi untuk melindungi dari bahaya menghirup zat termasuk bahan kimia, biologi, dan agen radiologi. Dari materi yang saya paparkan tadi, saya dapat menyimpulkan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan penerapannya dalam upaya pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya.
Nah, dalam K3 terdapat alat pelindung diri, yaitu kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja yaitu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Dan penggunaan APD sendiri disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, secara umum APD terdapat dari alat pelindung diri kepala, helmet, mata, dan muka, pendengaran, pernafasan, telinga, kaki, ketinggian, dan tubuh. APD harus mendapatkan perawatan secara teratur agar tahan lama dan dapat digunakan secara terus-menerus selama bekerja atau berada di lingkungan kerja. Hal tersebut untuk menjaga kesehatan pemakaian berikutnya dari kemungkinan yang dapat terjadi yang disebabkan oleh penggunaan terdahulu yang memiliki penyakit menular, bahkan yang sifatnya milik pribadi maupun sebagai pemilik tetap harus terjaga kebersihannya, dan tempat penyimpanan juga harus memadai dan tertutup rapat. Mungkin itu tadi materi teknologi dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan menambah wawasan. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.